Ayahku adalah dewa perang. Bab 605. Tubuh seksi dan panas dari pencuri kecantikan bodoh itu perlahan meluncur turun dari tubuh Guan Qianjun. Seluruh tubuhku tiba-tiba menjadi tidak berdaya. Dia lemah, bagaimana ini bisa terjadi? Saya melihat gelombang jaringan listrik berwarna merah tua muncul lagi, dan terus berdatangan. Kesuksesan Ling Yuiwei hanya bertahan setengah menit. Guan Qianjun relatif tenang, dia menyentuh mulutnya dan berkata, jadi aku dicium dengan sia-sia. Tidak, digigit dengan sia-sia. Ling Yuiwei bahkan tidak memiliki kekuatan untuk meliriknya, jadi dia berjongkok tanpa suara, memeluk lututnya, dan menitikkan air mata. Sudah berakhir, ini benar-benar sudah berakhir. Ini merupakan pukulan ganda bagi saya. Teknologi peretasan yang saya banggakan tidak dapat memecahkan jaringan listrik seluler ini. Orang-orang dari luar datang lagi dan berencana membunuh kita. Kamu dan aku seperti bebek Mandarin, dan kita mati bersama di sini. Apakah ini komedi manusia? Saat dia berbicara, dia sebenarnya menggunakan humor hitam. Saat ini, di pintu kelima, suara gergaji mesin menjadi semakin keras. Kedua orang itu berbalik dan melihat gergaji listrik mulai memotong retakan keempat. Setelah pemotongan ini, sebuah lubang besar akan muncul. Pelat besi dengan 3 celah yang dipotong di dalamnya bergetar sedikit dan menimbulkan resonansi mendengung. Ling Yuiwei berkata dengan putus asa, ini sudah berakhir, ini benar-benar sudah berakhir. Mengapa jaringan seluler sialan ini begitu sulit diuraikan? Panel kontrol di sini hanya dibagi menjadi beberapa panel, dan jumlah informasi yang saya peroleh tidak banyak. Dapat dikatakan bahwa jumlahnya terlalu sedikit untuk dipatahkan. Di sisi lain, dia menunjuk ke ujung koridor, tempat pintu masuk ke rumah harta karun berada. Seharusnya ada panel kendali utama dengan lebih banyak data. Jika saya bisa sampai di sana, saya seharusnya bisa mematikan jaringan listrik seluler ini. Memang benar Dewi dari Sekte Miaoshu memiliki kemauan yang kuat, tapi Guan Qianjun memandangnya dengan tatapan aneh. Ling Yuiwei, hah? Saat dia hendak bertanya pada Guan Qianjun mengapa dia memandangnya seperti itu, dia menamparkan wajahnya. Kemudian, dia dengan ringan menamparkan dirinya sendiri, saya sangat bodoh. Jika saya bisa sampai ke sana, apakah saya masih perlu memecahkannya? Saya bisa melewatinya dengan aman. Saya bodoh, saya benar-benar bodoh. Dia mengangkat kedua tangannya yang ramping dan menjambak rambutnya dengan keras. Saya berharap saya bisa mengubah diri saya menjadi pria botak. Guan Qianjun bertanya, apakah kamu benar-benar tidak berdaya? Ling Yuiwei menggelengkan kepalanya, aku benar-benar tidak bisa menahannya. Maafkan aku, Guan Qianjun, aku benar-benar minta maaf padamu, aku gagal memenuhi harapanmu. Jika hidupku harus berakhir, aku tidak akan meminta sepeser pun darimu, aku tetap. Aku akan tinggal bersamamu 1 tahun lagi. Kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau, selama kamu bahagia. Ini akan menjadi kompensasiku untukmu. Guan Qianjun, hah. Sambil menggelengkan kepalanya, dia merasakan pencuri cantik ini lagi. Aneh sekali. Dia melihat ke jaringan listrik seluler yang masih datang secara bergelombang, dan berkata perlahan, jika kamu tidak bisa melakukannya, maka giliranku. Dia berjalan masuk selangkah demi selangkah. Saat ini, cahaya keemasan samar melintas di matanya. Cahaya ini, itu terus berputar di kedalaman pupilnya, seolah-olah ada banyak misteri yang tersembunyi di sana. Permukaan kulitnya berubah menjadi warna emas muda, seperti arhat emas. Di saat yang sama, ada cahaya biru muda yang menempel di kulitnya dan berpindah-pindah. Seluruh pemandangannya aneh dan unik. Sebelumnya, ketika Ling Yuiwei memecahkan jaringan listrik seluler, Guan Qianjun juga tidak menganggur. Dia tampak bersandar di dinding dengan santai, namun nyatanya dia sudah mengerahkan energi di dantiannya. Melalui teknik pikiran Po Jun, ia terus-menerus menanamkan energi batin ke dalam anggota badan dan tulang, melindungi organ dalam dan mengisi setiap pori-pori. Ia juga mencoba mengaktifkan cahaya spiritual kuno yang tersembunyi jauh di dalam dantian. Guan Qianjun tidak memiliki banyak harapan pada awalnya. Bagaimanapun, aura kuno ini tampak asing dan tidak terlalu menuruti panggilannya. Tapi saat ini, saya tidak tahu kenapa, tapi saya mungkin merasakan perasaan terdesak. Saya khawatir dengan keselamatan Guan Qianjun, yang membuat saya merasa tidak nyaman, jadi saya menanggapinya dengan positif. Ia terus berlarian bola-balik di tubuh Guan Qianjun, meletakkan lapisan pertahanan. Pada saat ini, Guan Qianjun merasakan setiap kulit di tubuhnya. Setiap pori.
Semuanya dipenuhi dengan kekuatan pertahanan yang kuat. Terlihat. Bisakah itu memblokir jaringan listrik seluler yang menakutkan ini? Meski tidak ada jaminan kemenangan, Anda tetap bisa mencobanya. Paling buruk, Anda akan melompat mundur jika menemukan ada yang tidak beres. Tapi Ling Yuiwei tidak tahu. Dia melihat Guan Qianjun berjalan mendekat dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, "Guan Qianjun, apakah kamu mencari kematian? Kamu akan tercengang. Meskipun ini bukan listrik bertegangan tinggi, ini tidak akan menyetrumu sampai mati sekaligus, tetapi jika kamu jatuh, aku tidak bisa menyeretmu keluar tepat waktu. Jika kamu terus-menerus diserang arus listrik di dalam, kamu akan tetap mati dan organ dalammu akan roboh. Kau kembali. Kamu cepat kembali." Pada saat ini, Guan Qianjun sedang berdiri di depan gelombang pertama jaringan listrik, dengan jarak kurang dari 10 cm di antara mereka. Dia menoleh dan memberi isyarat kemenangan pada Ling Yuiwei. "Tidak apa-apa, aku bisa melakukannya. Apakah kamu mau ikut denganku? Aku juga bisa memastikan kamu baik-baik saja." Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya yang ramah dan bersahabat ke arah Ling Yuiwei. Ling Yuiwei segera mundur. "Guan Qianjun, aku baru menyadari ada sesuatu yang salah dengan pikiranmu. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu tidak dapat menghentikan jaringan listrik seluler ini. Kamu akan disetrum sampai mati. Aku tidak ingin disetrum sampai mati denganmu." Ada sedikit tangisan di akhir teriakan. Guan Qianjun mengangkat bahu, berbalik dan maju selangkah. Ling Yuiwei berteriak histeris, "Hei! Kamu benar-benar akan tersengat listrik. Cepat kembali. Guan Qianjun, aku tahu kamu putus asa sekarang. Selama pintu besi terbuka, kita semua akan dibunuh. Tapi jangan aktif mencari kematian seperti ini. Bukankah kamu harus bertahan sampai akhir? Kamu tidak bisa menyia-nyiakan secercah harapan pun. Kamu tidak bisa melupakannya, kamu tidak bisa melupakannya." Berteriak sampai akhir, memilukan. Namun setelah dia selesai berteriak, matanya tiba-tiba membelalak seolah dia baru saja melihat sesuatu yang luar biasa. Yang lebih luar biasa lagi, dia mengangkat tangannya dan mengusap matanya, takut dia salah melihat. Tetapi, berikutnya, berteriak tidak percaya. Penuh kejutan dan kejutan. Melihat. Guan Qianjun mengambil 2 atau 3 langkah ke depan dan benar-benar terjebak dalam jaringan listrik. Lampu merah tajam menerpa dia, dan banyak percikan api yang menyilaukan keluar. Guan Qianjun tampak baik-baik saja, dan terus berjalan ke depan, tetapi tubuhnya sedikit bergoyang. Ling Yuiwei berteriak, "Hei, Guan Qianjun, ternyata kamu sebenarnya bukan manusia, kamu benar-benar dewa laki-lakiku." Di akhir teriakannya, dia hampir melompat kegirangan. Kemudian, dia merasa ragu. Mungkinkah jaringan listrik berwarna merah tua ini hanya menakutkan, tetapi sebenarnya tidak ada listriknya. Dia melangkah maju dengan berani, mengulurkan jari kelingkingnya, dan dengan takut-takut menyentuh jaringan listrik berwarna merah tua yang datang ke arahnya. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya gemetar karena sengatan listrik. Cepat mundur beberapa langkah dan mengangguk dengan penuh semangat. "Ya, saya dapat memastikan bahwa Anda adalah dewa laki-laki saya, Anda. Anda adalah dewa laki-laki tertinggi saya. Astaga, Anda luar biasa. Dengan arus listrik yang begitu menakutkan, ketika Anda berjalan, sepertinya. Apakah kamu menikmatinya?" Saat ini, Guan Qianjun sudah berjalan setengah jalan. Tubuhnya bergetar lebih hebat, tapi itu tidak tertahankan. Hatinya tidak bisa lagi digambarkan sebagai terkejut. Bab 606. Begitu dia masuk ke jaringan listrik, dia merasakan kekuatan kecil yang tak terhitung jumlahnya mencabik-cabiknya. Sepertinya itu akan mencabik-cabiknya. Untungnya, lapisan pelindung kuat yang dibentuk oleh kulit dan daging di sekitar tubuh dengan cepat menahan kekuatan listrik yang mengerikan ini dan menyingkirkannya. Untuk saat ini hanya kulitnya yang mati rasa karena tersengat listrik, namun tidak terjadi apa-apa. Tetapi, dengan setiap langkah maju, listrik di sekitarnya menjadi lebih kuat. Segera, perisai pelindung akan hancur berkeping-keping. Bahkan Dewa Perang tertinggi tidak dapat bersaing dengan teknologi tinggi yang begitu menakutkan. Dia akan bertahan untuk sementara waktu, tetapi dia tidak akan mampu bertahan lagi. Untungnya, aura prasejarah mulai berperan, dan terus mengalir ke seluruh tubuh Guan Qianjun, dengan cepat menangkis petir yang hendak menembus ke dalam dagingnya. Ketika Guan Qianjun berjalan sepertiga perjalanan, Hong Huang Lingguang sepertinya menemukan sesuatu. Dia sebenarnya tidak lagi menolak lampu listrik itu dan bahkan menariknya masuk.
Guan Qianjun, ini. Saat ini, hatinya hancur. Brengsek. Apakah saya bertemu dengan pengkhianat yang sangat jahat? Segera, dia menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Setelah aura prasejarah mematikan lampu listrik, rasanya seperti berubah menjadi peri yang sangat kuat, melambaikan lampu listrik dan menghantamkannya ke anggota badan dan tulang Guan Qianjun. Organ dalam. Semua meridian. Bagian tubuh Guan Qianjun ini sepertinya terkena pukulan keras, yang membuat fungsi tubuhnya lumpuh untuk sementara waktu. Namun setelah dia mengatasinya, dia membuat penemuan yang ajaib. Lampu listrik ini benar-benar berubah menjadi energi yang tidak dapat dijelaskan, berlarian di dalam tubuhnya seperti ular kecil yang tak terhitung jumlahnya. Mereka membuka meridian yang belum terbuka, dan dengan cepat berlari keliling dunia berkali-kali hingga menyatu menjadi satu tempat. Di bawah tampilan batin, Guan Qianjun menemukan bahwa mereka disimpan di dantiannya dan diubah menjadi bola listrik yang bersinar, yang sepertinya berguna baginya. Dan aura prasejarah masih mengumpulkan lampu-lampu listrik tersebut, dan dengan bangga melemparkannya ke dantian, lalu menyatu dengan bola-bola listrik tersebut. Baru pada saat itulah Guan Qianjun menemukan bahwa aura prasejarah tidak hanya dapat mengisi kembali energinya, tetapi juga menangkap segala jenis energi untuknya. Mungkin listrik hanyalah salah satunya. Tiba-tiba, Guan Qianjun merasa seperti telah menemukan harta karun. Untuk memiliki aura prasejarah, bukankah? Kekuatan segala sesuatu. Untuk saya gunakan. Saat ini, dia telah mencapai ujung koridor. Dia menoleh ke belakang dan melihat jaringan listrik seluler berwarna merah tua yang pekat masih mengalir menuju Ling Yuiwei. Wajah pencuri cantik itu penuh dengan keterkejutan dan kekaguman, dan dia melambaikan tangannya ke arah Guan Qianjun. Guan, kamu luar biasa. Aku sangat mencintaimu. Sambil berteriak, dia melompat-lompat sambil memberikan ciuman kepada Guan Qianjun dengan kedua tangannya secara bergantian. Guan Qianjun tersenyum tipis dan mengangkat jarinya ke arahnya. Kalau begitu, apakah kamu ingin datang? Ling Yuiwei dengan cepat mundur 2 langkah dan menggelengkan kepalanya. Kamu adalah kamu. Aku adalah aku. Jika aku pergi ke sana, aku akan tersengat listrik. Temukan panel kendali utama dengan cepat. Dapat mematikan jaringan listrik seluler, tetapi memerlukan beberapa prosedur khusus. Tapi itu tidak penting. Saya bisa menerobos firewall-nya dan membukanya. Temukan panel utamanya terlebih dahulu, dan saya akan memberikan arloji itu kepada Anda. Ikuti instruksi saya. Anda dapat membuka kunci jaringan listrik seluler, dan tingkat keberhasilannya setidaknya 80%. Dia segera berbaring di tanah, segera melepas arlojinya, menempelkannya ke tanah, dan melemparkannya ke arah Guan Qianjun. Di antara gelombang jaringan listrik bergerak, gelombang terendah masih sekitar 5 cm di atas permukaan tanah. Sebuah arloji sudah cukup untuk dilewatkan. Guan Qianjun telah menemukan panel utama dan menangkap arlojinya. Saat itu, bang! Pintu kelima mengeluarkan suara keras. Sepotong besar besi telah dibelah seluruhnya. Dan, dengan cepat ditarik keluar, memperlihatkan lubang besar seperti gua. Gelombang omelan dengan cepat datang dari luar, memberitahu orang-orang di dalam untuk tidak bergerak atau mereka akan mati. Seseorang sudah berjongkok di luar untuk memeriksa apa yang terjadi di dalam. Ling Yuiwei juga menoleh dengan rasa ingin tahu dan menghirup udara dingin. Koridor di sana sangat padat dengan penjaga bersenjata sehingga Anda bahkan tidak bisa melihat ujungnya. Bahkan tanpa melepaskan tembakan, hanya dengan menyerang ke depan dengan tubuh yang mengenakan baju besi lembut, dia dan Guan Qianjun bisa dihancurkan sampai mati. Orang-orang di luar pun segera melihat kejadian di dalam dan segera melapor kepada pemimpinnya. Pemimpinnya segera memberi perintah. Situasinya mendesak. Karena pria itu telah menerobos jaringan listrik seluler dan berlari ke rumah harta karun, kita harus segera menangkapnya untuk mencegah dia merusak properti di dalamnya. Segera, seorang prajurit kecil dipilih dan dengan cepat bergegas menuju celah tersebut. Tusuk pukulan mikro ke dalam terlebih dahulu. Melihat sedikit dorongan masuk, Ling Yuiwei sangat ketakutan sehingga dia segera merunduk ke samping. Ujung lainnya. Saat pintu kelima berhasil dibuka, 2. Huang Jianfeng dan yang lainnya juga melihat pemandangan ini. Sebelumnya, mereka tidak bisa melihat pemandangan di dalam gerbang kelima, sama seperti penjaga di luar. Karena ada seseorang di tim penjaga yang disuap oleh mereka agar mereka bisa melihat semua ini melalui kamera kecil di dadanya. Sekarang, orang-orang yang berbahaya dan licik ini juga melihat pemandangan di dalam melalui lubang besar. Huang Jianfeng menarik napas. Apa yang terjadi?
Mereka tidak merusak jaringan listrik seluler, tapi Guan Qianjun berlari ke sana, meninggalkan seorang wanita di sini. Bagaimana dia bisa berlari ke sana? Ini tidak mungkin. Ini juga itu tidak ilmiah lagi. Meski bukan listrik bertegangan tinggi, namun cukup membuat orang pingsan. Sentuhan sekecil apapun akan menimbulkan kerugian besar bagi manusia. Terlebih lagi, dia melewati jaringan listrik sepanjang lebih dari 20 meter. Tuan No. 2, bagaimana dia melakukannya? Dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke nomor 2. Ketika nomor 2 melihat adegan itu, dia sedikit lengah. Dia tiba-tiba menatap dengan tidak percaya. Menurutnya, Guan Qianjun mungkin menggunakan beberapa metode teknologi tinggi untuk menghancurkan jaringan seluler. Sekarang, jaringan seluler masih berjalan, tetapi orang ini pergi ke sana. Bagaimana cara melakukannya? Itu luar biasa. Mendengar Huang Jianfeng menanyakan hal ini, dia tiba-tiba menuangkan segelas anggur ke dalam mulutnya dan berkata dengan wajah muram, bagaimana saya tahu? Teruslah membaca. Pokoknya, kemenangan terakhir adalah milik kita. Ini yang terbaik. Huang Jianfeng menghela nafas lega, dengan senyum garang di wajahnya. Ya, Tuan No. 2, apa yang Anda katakan luar biasa. Selama kemenangan akhir menjadi milik kami, meskipun ada beberapa liku-liku dalam prosesnya, kami dapat menerimanya. Bahkan jika anak itu memiliki cara khusus untuk melewati jaringan listrik seluler. Tapi masih ada 4-500 penjaga super yang akan membunuhnya. Belum lagi pertunjukan hebat menunggunya di rumah harta karun. Dia duduk dan terus memperhatikan dengan seksama. Tubuh penjaga kecil itu sangat fleksibel, dan dia dengan cepat menyerbu ke dalam balok besi halus itu. Dia mengarahkan senjatanya ke Ling Yuiwei dan menyuruhnya untuk tidak bergerak. Wajah Ling Yuiwei pucat, punggungnya menempel ke dinding, dan dia menatap tanpa daya ke arah Guan Qianjun di sisi lain jaringan seluler. Guan Qianjun menyingkir dan tanpa instruksi Ling Yuiwei, dia langsung melepaskan komputer virtual dan mulai mengetuk. Ling Yuiwei terkejut. Bagaimana dia tahu kata sandi komputer saya? Setiap kali Anda mematikan komputer dan ingin mengeluarkannya, Anda harus memasukkan kata sandi. Apakah dia juga seorang hacker? Penjaga kecil itu mengarahkan pistol dinginnya ke arahnya dan berteriak, pegang kepalamu dengan tangan, jongkok di tanah, dan jangan bicara. Bersambung.